Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi bersama gue Safril di Sebu Bahas Sinema. Di kesempatan kali ini gue ingin membahas mengenai film Don't Worry Darling, karya dari sutradara asal Amerika Olivia Wilde. Film ini memiliki cast yang cukup oke ya, mulai dari Florence Pugh, ada Harry Styles, Chris Pine, Meghan Chan, dan lain sebagainya. Ya, film ini kalau dari ceritanya itu membahas mengenai seorang istri dari pekerja misterius yang jarang banget di rumah. Suaminya itu jarang di rumah dan istrinya lah yang ngerjain semuanya. Kemudian pada suatu hari ia melihat ada sebuah keanehan di tempat mereka dan sejak itulah ia penasaran mengenai misteri apa sebenarnya yang sedang terjadi di tempat mereka itu. Apakah ada sesuatu yang disembunyikan dari dia? Apakah ada sesuatu yang berbahaya yang mengintainya? Dan ia pun jadi sering mengalami mimpi-mimpi aneh, kejadian-kejadian aneh yang membuatnya semakin lama semakin kehilangan akal sehatnya sendiri. Oke, dan tanpa banyak lagi basa-basi, inilah review gua mengenai film Don't Worry Darling dari Olivia Wilde ini. Tanpa banyak basa-basi, gua akan bilang kalau film ini adalah film yang belum selesai dibuat. Hal ini gue simpulin dari filmnya yang memang kelihatan banget itu serba nanggung di tiap-tiap bagiannya. Di tiap-tiap babaknya itu kelihatan banget gak terpoles dengan utuh, terutama di babak ketiganya yang sangat gantung tanpa konklusi yang jelas. Hal itu membuat film ini pun akhirnya kelihatan sebagai film yang setengah jadi. Kalau gitu gue memang cukup apresiasi, gue cukup salut kepada editornya yang masih sanggup membuat film ini, setidaknya masih bisa selamat lah. Walau tentu saja ya nggak akan maksimal hasilnya. Dan itu memang film ini bukan film yang maksimal hasilnya. Banyak kesalahan sana sini lah. Padahal secara premis sebenarnya film ini cukup menarik, walau tidak ada hal yang baru ya dari segi plotnya, tetapi premisnya itu menarik dan sangat bisa diolah gitu untuk menjadi film thriller atau thriller psikologi yang bisa membuat tegang, bisa membuat penontonnya suka dengan filmnya. Dan dalam hal ini gue bisa bilang kalau di tangan sutradara yang tepat, film ini bisa jadi film yang sangat mengagumkan ya, karena memang premisnya menarik, tinggal eksekusinya aja nih yang seharusnya bisa lebih bagus lagi daripada apa yang disajikan di Don't Worry Darling-nya Olivia Wilde ini. Misalnya ya, kalau film ini disutradarai oleh Darren Aronofsky atau misalnya M. Night Shyamalan, ya pasti mereka lebih cocok lah untuk film-film yang seperti ini. Ya, gue yakin lah kalau di tangan mereka film ini akan lebih bagus eksekusinya dibandingkan apa yang disajikan oleh Olivia Wilde. Sebenarnya aneh juga sih melihat Olivia Wilde ini kan dikenalnya lewat romcom ya, tapi kok bisa gitu dia film selanjutnya setelah sebelumnya sukses dengan Booksmart itu dia membuat film psychological thriller, film psikologi, ya agak nggak nyambung, aneh lah kalau gue bilang. Sisi positif dari film ini adalah misalnya dari penyutradaraan itu sebenarnya masih kelihatan ada arahnya gitu, terutama dari cara Olivia Wilde itu mengatur bagian artistiknya yang gue bilang sangat terpoles ya. Ya dalam hal ini ia juga dibantu oleh kru yang oke, terutama dari sinematografernya yaitu Matthew Libatic yang memang udah familiar dengan film-film psychological thriller atau thriller lewat karya-karyanya bersama Darren Aronofsky. Sinematografernya ini, DOP-nya ini itu udah langganannya Darren Aronofsky, baik itu di film Black Swan, Mother, dan lain sebagainya. Memang dia udah terbiasa lah membuat film-film ini. Kemudian Olivia Wilde juga kelihatan banget ya, sangat mencoba untuk memamerkan style yang artistik atau gimana gitu. Dan itu juga cukup berhasil. Visi artistiknya dia itu cukup tersalurkan, mulai dari cara dia membuat blockingan, cara dia membuat shootnya itu kelihatan artistik lah, blockingan yang oke, kemudian sudut-sudutnya juga oke. Gue suka lah di bagian ini. Film ini tuh secara artistik ya sangat artistik ya, dan kelihatan juga influensi dari beberapa gaya sutradara. Dalam hal ini sutradara-sutradara yang memang sangat detail dalam bagian artistik, misalnya Jacques Tati, sutradara asal Prancis, ataupun Wes Anderson. Sayangnya film ini masih gagal sebagai film thriller. Temponya itu inkonsisten, kadang cepat, lambat, tapi nggak pernah benar-benar lambat. Tapi yang parah itu adalah di babak ketiganya yang gue bilang di awal tadi nggak utuh. Padahal babak ketiganya itu sebenarnya punya potensi untuk tidaknya membuat film ini itu menarik. Karena udah ada beberapa titik
gimana Olive Wilde itu menyajikan adegan yang intens, adegan yang memiliki tensi yang bagus, tetapi itu pun disajikan terlalu tipis dan kembali lagi diakhiri dengan ending yang gak matang. Untuk bagian acting sendiri, gue bisa mengatakan kalau ensemble cast itu sebenarnya udah berusaha keras untuk tampil bagus, tetapi minimnya eksplorasi membuat mereka gak maksimal. Penampilan mereka gak memiliki titik yang mampu memukau, benar-benar memukau solid atau apapun. Nggak pernah mencapai itu. Bahkan Florence Pugh yang banyak dipuji-puji kritikus sebagai penampil terbaik di sini pun sebenarnya nggak terlalu maksimal. Gue masih melihat Florence Pugh di sini nggak mencapai titik tertingginya. Performa di film-film lainnya jelas lebih bagus dalam babak terakhir ya, ketika dia dapat nominasi Oscar misalnya lewat film Little Woman atau Somar ini lah, atau ketika dia bersama Park Chan-wook di Little Drama Girls dan lain sebagainya, itu lebih bagus di situ. Atau di Macbeth yang dia main juga sangat oke. Ya, Florence Pugh adalah aktris yang berbakat, salah satu aktris yang paling berbakat saat ini, dan gue sangat menghargai bakatnya dia. Tetapi di sini dia nggak maksimal, dan gue sih agak menyayangin karakternya nggak diulik ya. Padahal kalau karakterisasinya itu lebih diperdalam lagi, bisa jadi Florence Pugh ini akan jadi salah satu penampil terbaik di tahun ini. Awal-awal dulu sempat diprediksi kalau dia akan bersaing di Oscar lagi, tetapi sayangnya gue nggak melihat itu akan kejadian setelah gue menonton film ini ya. Dan hal itu sebenarnya agak-agak disayangin. Walaupun dia masih punya banyak proyek, gue lupa ada banyak proyek lagi. Pasti yang gue ingat dia akan main di Dune Part 2 bersama Denis Villeneuve dan tentu saja Timothée Chalamet, dan mungkin itu akan jadi kesempatan dia untuk unjuk gigi lagi di film yang memiliki skala lebih besar lagi. Sebelumnya dia sempat main di Black Widow, tampil cukup oke dan memperkenalkan dirinya ke khalayak yang lebih umum, yang lebih luas lagi. Setelah sebelumnya juga di Little Woman dan Midsommar dia udah cukup bersinar ya. Kemudian main di Hawkeye juga dia cukup mendapatkan respons yang sangat positif. Florence Pugh adalah, kembali gue bilang, adalah aktor yang berbakat dan gue harap dia lebih baik lagi lah dibandingkan apa yang disajikan di sini. Sayang banget ya. Padahal ini sebenarnya adalah kesempatan emas untuk dia bisa naik level lagi. Tapi sayangnya gue gak melihat itulah lewat film Don't Worry Darling ini. Oke, untuk konklusinya gue mengatakan kalau Don't Worry Darling ini adalah sebuah pencapaian artistik yang cukup menawan ya. Sayangnya film ini gagal sebagai sesuatu yang benar-benar utuh. Gagal juga sebagai film thriller. Film ini jelas termakan oleh berbagai masalah yang muncul saat produksinya. Mungkin kalau yang udah sering ngikutin berita-berita atau apalah pasti paham lah. Banyaklah masalah di produksi film ini, dan masalah itu lebih banyak dibahas media, bahkan lebih seru lah kalau memang benar-benar ngikutin daripada filmnya sendiri. Sayang banget ya, buah karya seni, karya film itu harus kena masalah-masalah itu ya. Syuting itu memang adalah proses menyatukan banyak visi, banyak kepala, banyak ide, pasti akan banyak bentrok sana sini. Tetapi kalau hasilnya nggak maksimal, masalah-masalah itu akan banyak disalahkan kiri kanan, sana sini, dan itu kelihatan di Don't Worry Darling ini. Permasalahan yang ada di luar filmnya benar-benar mempengaruhi visi artistik filmnya. Sekali lagi hal itu adalah sesuatu yang sangat disayangkan. Oke, sekianlah review gue mengenai film ini. Kalau kalian ingin menontonnya silahkan aja nonton. Walaupun ya kembali lagi, ini bukan film yang benar-benar perfect, bukan film yang punya banyak kekurangan sana sini, bisa ditambahin lagi dan banyak masalahnya. Tetapi dari segi acting, dari segi artistik, ini adalah film yang cukup oke. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, subscribe, share video ini, subscribe channel ini. Dari gue Syafril, sampai jumpa di lain kesempatan. Adios and bye bye.